Helvet Squad, welcome back to Helvet Podcast, pastinya di segmen Ruang Kreatif. Hai Helvet Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif, di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja. Balik lagi bareng aku Dania Ulfa, dan kali ini aku gak sendiri, aku ditemenin sama Irvin. Yeay. Hai. Ini kayaknya podcast pertama kita bareng gak sih? Iya. Biasanya belum pernah ya Mbak. Iya. Podcast kali ini kayaknya bakalan tayang ini ya, waktu libur lebaran nih. Iya. Di bulan-bulan lebaran. Nah ini selama libur lebaran atau selama Ramadan nih, kamu ini gak sih pernah kayak udah ada janjian buber atau reuni atau nongkrong gitu? Iya, udah banyak sih yang ngajak, kayak teman kerja, teman SD. Oke. Tapi ternyata beneran itu atau cuma wacana doang nih? Sebagian wacana, sebagian udah terlaksana sih. Sebagian juga masih direncanakan. Oke, sama-sama berarti. Tapi ya terlepas dari Ramadan yang mungkin identik sama buber atau reuni halal bihalal kayak gitu, kamu tuh kayak biasanya tuh ini gak sih tipe-tipe yang mungkin sering nongkrong di kafe? Kan sekarang kayaknya makin, apalagi di area Surabaya ya, tuh makin banyak gak sih? Iya Mbak, soalnya kan kayak terutama buat anak kuliahan itu kan juga butuh buat tempat buat mereka ngerjain di mana ya, gitu. Betul. Selain cuma butuh tempatnya itu kan kita juga bakalan kayak nyari kenyamanan atau sesuatu apa ya yang bisa bikin kita lebih santai, produktif relax, gitu ya, juga. Produktif juga. Jadi nggak cuma nongkrong, tapi juga bisa menghasilin sesuatu gitu. Benar-benar. Nah kan nggak cuma kafe, meskipun sebenarnya di Surabaya aja nih resto, kafe itu kan udah banyak nih, dan yang makin baru kan juga sebenarnya makin banyak, makin banyak lagi. Nah itu selain yang tadi kamu bilang untuk mencari tempat yang untuk bersantai lah atau produktif, itu juga mungkin nongkrong itu sekarang jadi kayak lifestyle gitu gak sih? Iya. Hidup gitu. Jadi kayak kebanyakan orang itu nongkrong sebagai suatu kebutuhan gitu. Iya. Ayo nongkrong di mana gitu kan? Iya. Kalau misalnya kayak nggak nongkrong nggak bisa tidur mungkin gitu ya. Gak bisa tidur ya. Oke. Iya, terus juga kayak ini gak sih? Kita juga kan bidang F&B itu selalu itu ya, menarik lah untuk di-explore gitu. Kita pengen explore banyak makanan, minuman kayak gitu. Dan kayak bisnis F&B itu kan nggak bakalan termakan oleh waktu gitu. Iya, benar. Setiap tahun selalu aja ada yang sesuatu yang baru buat kita coba lebih lanjut gitu. Dan selain buat kayak kita buat tempat buat nongkrong gitu kan, F&B kan juga kayak sekarang itu banyak orang gunakan buat kayak personal branding, kayak buat mencari suatu experience yang baru. Iya. Sama kayak ya tadi kayak buat beberapa mahasiswa atau pelajar-pelajar itu kan juga jadikan beberapa tempat kafe itu sebagai sarana mereka untuk mengerjakan tugasnya mereka. Iya, benar-benar. Iya. Apalagi juga yang untuk pekerja kan beberapa kan ada yang ini ya, ada work from cafe ya, maksudnya bisa dikerja di mana aja gitu. Freelancer juga. Iya. Ngelihat makin banyaknya cafe sama resto yang ada nih ya. Itu kan kayak nunjukin juga kalau bidang F&B nih juga makin banyak ya kompetitornya ya, bahkan yang sejenis juga banyak banget. Bahkan sekarang kayak sebelahnya kafe ini yang jual kopi, sebelahnya juga kafe jual kopi juga. Dan emang ada case juga yang mereka mungkin emang brandingnya oke, promonya oke ya, itu sama-sama rame juga, banyak yang datang juga. Nah apalagi kalau meskipun di era pandemi ini ya, itu kan kayak semua orang tuh tetap butuh makan, tetap butuh minum, terus butuh tempat hiburan juga gitu kan, yang biar nggak suntuk di rumah aja gitu. Betul. Apalagi sekarang udah pandemi udah agak sedikit dikurangi. Iya benar-benar. Orang-orang tambah lebih sering keluar karena pembatasannya udah mulai dikurangi gitu kan. Iya sih, sekarang kalau misalnya pulang kantor atau apa ngelewati kafe-kafe juga udah rame. Penuh banget sih sekarang. Weekday, weekend tetap aja banyak. Ya karena itu orang-orang pada butuh hiburan gitu, kayak kafe. Dari yang tadi kita omongin kan kayak banyak banget kafe dan banyak banget pesaingnya gitu kan. Dan mungkin beberapa kafe ini kan juga bakalan butuh kayak eksplorasi lainnya. Iya benar-benar. Jadi kayak dari banyaknya mereka kan pasti harus mempunyai sesuatu hal yang nggak dipunyai oleh kompetitor lainnya gitu kan. Nah sekarang kita mungkin mau ini ya, mention beberapa kafe-kafe unik yang mungkin bisa jadi inspirasi para brand owner gitu kan. Iya. Atau referensi kalian untuk saat liburan. Oh ya benar-benar. Tapi ini bisa ini ya, dari harga yang cukup pricey sama ya
terjangkau lah ya. Iya. Nah yang pertama ini ada Namas Dining. Iya. Kamu pernah dengar nggak ini Namas Dining? Pernah sih, banyak banyak yang artis-artis review, yang juga sering makan di situ kan. Iya, ini aku juga pertama kali tuh tahu Namas Dining ini gara-gara ngelihat vlognya Radit sama Anissa. Tapi waktu masih ngedate dulu. Masih belum berkeluarga. Iya, benar-benar. Jadi kayak ini tuh restoran di Jakarta yang pakai konsep, ini agak susah ya nyebutnya, itu kayak gastronomi molekuler. Apa itu? Jadi ini kayak ini sih. Mungkin kalau misalnya di sekolah-sekolah dulu ya, di laboratorium itu mungkin ada kayak eksperimen-eksperimen apa dicampur apa jadi ada reaksinya iya, gitu. Iya, ada reaksinya kayak gitu-gitu. Saya aku pernah tahu itu mereka tuh kayaknya setiap apa ya, aku juga gak tahu setiap tahun atau setiap berapa waktu sekali gitu ganti event gitu, ganti-ganti tema gitu kan. Terus ada yang sampai makan pakai jas hujan gitu. Terus ada kayak gunung Merapi, gunung meletusnya itu. Iya. Ya itu kan juga salah satu kayak kafe yang bakalan kayak penasaran gitu, walaupun makanannya kayak apaan sih makanan kayak gini ya. Tapi karena experience-nya itu kan kayak bikin kita kayak kepengen nyobain. Iya, gitu. Benar-benar. Meskipun kadang kelihatannya aneh, tapi ya unik juga sih. Penasaran jadinya. Terus ada juga satu lagi yang ada dulu ini sih, lipstick kan. Lipstick itu yang warnanya merah. itu kayaknya aku lupa. Itu jadi lipsticknya itu bisa dimakan, padahal juga bisa dipakai lipstick. Jadi itu bahan makanannya aku lupa itu apa. Grade gitu. Iya, itu karena emang mengandung bahan yang bisa memerahkan itu ya, ada merah-merahnya. Jadi itu bisa, ada dulu waktu itu konten kreator yang pakai lipstick itu juga, tapi habis itu dimakan. Iya. Kayak gitu-gitulah, unik-unik lah pokoknya. Nah, kalau mungkin kalian mau tahu referensinya kayak gimana, ini fotonya ada di sini guys. Mungkin buat kafe selanjutnya mungkin yang sering sekarang lagi tren gitu kan, di banyak artis-artis atau youtubernya Indonesia yang sering makan di sana, itu Lounge in the Sky Jakarta. Gitu. Nah itu kan yang kayak tempatnya sih yang lebih menjadikan suatu experience yang lebih daripada kafe-kafe lainnya. Kalau misalnya Mbak Dania tahu, mungkin kan yang kita makan di ketinggian berapa gitu. Yang naiknya itu aja harus ditarik gitu. Tanpa beralaskan sesuatu gitu. Ngeri gak sih itu, tapi makanannya pernah tahu gak sih itu gimana? Sepertinya makanannya kayaknya biasa, tapi kayak experience-nya makan di atas ketinggian gitu ya. Yang kalau makanan sendok jatuh gak bisa diambilin lagi tuh kayaknya. Terus kalau misalnya kita mungkin di atas kebelet mau ke kamar mandi gitu. Wow. Di situ lah experience-nya. Iya, benar-benar. Tapi di cafe ini pun juga ada harganya cukup ekspensif sih. Oh iya. Iyalah ya, gimana ya? Walaupun makannya sebenarnya kurang seberapa terkenal, tapi karena experience-nya bisa dengan view-nya, kita bisa melihat seluruh Jakarta kayak gitu, kayaknya juga cukup menarik sih buat kita coba. Tapi harusnya itu ya, worth it lah ya, experience sama price-nya. Iya. Jadi yang Namas Dining juga cukup pricey sih. Nah, dan ini berikut adalah gambarnya untuk kalian yang mau lihat. Nah, terus ada lagi nih sumber biru Jombang. Oke. Nah, terus ada lagi nih sumber biru Jombang. Ini mungkin ini ya agak untuk menunya cukup terjangkau, tapi experience-nya mungkin yang buat kita yang suka alam-alam gitu ya. Jadi pemandangan alam gitu ya, bukan kayak yang tadi beberapa yang kita contohin yang ada di perkotaan gitu kan. Cukup eksklusif ya itu ya. Nah, ini tuh experience-nya tuh kayak kita makan di atas sungai. Jadi meja sama kursinya tuh di sungai. Wow. Kita kayak nyeker gitu loh. Jadi kakinya kita bisa masuk dalamnya sungai gitu. Iya, kayak kecek-kecek gitu bahasanya. Apa ya? Main air lah. Iya, main air benar, kayak gitu. Di situ kayak di daerah Jombang gitu yang masih alami banget gitu ya. Jadi kayak buat yang suka alam atau yang kurang menyukai perkotaan mungkin bisa di tempat ini gitu ya, buat di Jombang, mungkin di Malang kadang juga masih banyak batu. Masih banyak kayak gini. Itu sih. Nih guys, fotonya kayak gini gambarnya. Tining. Atau buat kalian yang kepengen menikmati suasana kafe dengan sesuatu hal yang atraktif kayak di teater, mungkin kalian juga bisa coba La Petite Cafe yang ada di Jakarta. Ini guys. Yang ini kayak gini gambarnya. 3D sih ini guys. Dari beberapa
kafe yang tadi kita udah review gitu kan. Ya, gimana caranya dia bisa tetap jalan di saat pandemi bisa atau survive gitu ya. Iya. Itu kayak mereka tuh ada beberapa hal yang mungkin bisa dicontoh buat kafe-kafe baru yang baru buka. Mungkin kayak dia bakalan bisa mempertahankan yang namanya makanannya mereka yang menjadi ciri khasnya mereka, dan juga sebagai yang sesuatu hal yang pasti mereka jual, menu utamanya mereka. Ataupun juga mereka bisa ngasih brandnya mereka itu mereka menempatkan dirinya mereka sebagai suatu kafe yang punya ciri khas khusus seperti tadi. Iya, benar-benar. Dan juga mungkin ya kayak tadi yang kita sebutkan, jadi kayak experience-nya yang mereka makan bukan hanya yang mereka makan tapi yang mereka alami, ya benar. Kayak sentuhannya sendiri gitu dari kafe-kafe, setiap kafe. Nah iya sih yang kamu bilang tadi, mempertahankan ini ya cita rasa dan keunikan. Nah itu juga bisa kadang tuh ini sih beradaptasi sama tren kuliner yang kekinian gitu. Kayak waktu itu sempat ada yang kayak kroffel gitu kan. Untuk beberapa kafe juga ditambahkan menu itu gitu. Walaupun sebenarnya menu andalannya mereka bukan itu. Iya. Dan juga kayak banyak banget kafe-kafe yang juga mengikuti kayak event. Jadi kayak waktu bener, event bulan Ramadan mereka bikin makanan-makanan yang khas Ramadan. Makan itu. Terus juga kayak ada hampers-hampersnya kayak gitu. Iya, jadi paket-paketnya nih. Bundlingnya, benar-benar. Iya sih itu kayaknya ini ya sebagai brand owner juga perlu memperbanyak promo sama diskon ya. Betul. Nah selain itu pun juga dari experience rasa dan banyak personal brandingnya mereka juga kayak bisa memanfaatkan dalam tanda kutip promosinya itu dari beberapa media sosial yang kayak Instagram, TikTok. Oh iya sih, itu juga penting banget sih ya itu ya. Iya, kayak kadang sosial media juga pengaruh banget gak sih Mbak? Dan banget. Kayak beberapa kafe itu karena bisa sampai jadi viral karena sosial media ya. Yang walaupun kita kesana rasanya pun tidak seperti yang ada di sosial media. Iya benar. Tapi promosinya bisa sangat kena ke audiens. Iya, apalagi kalau misalnya akun-akun ini ya F&B itu biasanya kalau di TikTok atau di Reels itu bikin video-video gitu kan. Terus habis itu kayak FYP, FYP gitu banyak banget yang lihat. Interestnya tuh banyak gitu loh konsumennya. Juga di YouTube kan juga sekarang lagi banyak banget ya buat review makanan. Gak cuma di kafe-kafe yang kayak yang kita sebutin tadi, tapi juga kayak kaki lima gitu kan juga banyak banget sih. Jadi kayak promosi di sosial media juga penting banget. Nah kalau tadi kamu ngomong kan promosi di sosmed itu kan juga cukup ampuh banget ya, apalagi kalau bikin konten-konten yang bisa dinikmati banyak audiens. Itu juga berarti sebagai brand ownernya sendiri juga ini ya perlu, kalau dia udah nge-share tentang promosi tentang brandnya juga harus siap untuk memberikan layanan yang lebih gitu kan buat yang audiensnya yang udah nerima itu. Dari mungkin kualitas makanannya, cara ngeresponnya. Iya betul. Karena kan nggak semua orang kafe itu punya pelayanan yang bagus gitu. Iya benar-benar. Jadi kayak orang kalau sudah hype sama sosial media itu pas datang ke sana itu nggak kayak kok gini sih. Walaupun makanannya mungkin enak tapi tapi ngaruh banget loh ya pelayanan. Betul. Nah juga ngomong pelayanan tadi juga bisa ini sih ngaruh juga sama kita revisit lagi kafe atau restonya gitu. Nah di tengah banyaknya resto sama kafe nih ya, pasti kan kita kalau tipe-tipe yang suka eksplorasi F&B tuh coba nyoba ini ya yang baru-baru nih ya, yang unik-unik dan lain-lain. Nah itu kayak kalau kamu sendiri nih Pin, itu ini gak sih kamu kalau ngelihat kafe baru yang kayaknya oke, itu bakalan ada apa sih yang bikin kamu untuk balik lagi ke kafe itu gitu? Kayaknya dari itunya sih Mbak. Kalau misalnya aku sendiri dari kenyamanan kafe itu sendiri. Aku gak seberapa suka kafe yang terlalu rame gitu. Jadi kayak ada beberapa kafe yang di Surabaya yang di Instagram itu kayak rame banget, tapi pas aku di sana aku gak bisa nyaman gitu loh, gak bisa duduk dengan waktu yang terlalu lama. Kalau Mbak Dania sendiri itu kira-kira kafe yang kayak gimana sih yang menurut Mbak Dania paling nyaman buat Mbak Dania kunjungi? Lagi. Ya sebenarnya iya sih tempat yang nyaman, yang kan kalau misalnya ke kafe tuh biasanya
lebih ke quality time ya, kayak ngobrol gitu lah, ngobrol-ngobrol. Maksudnya kalau misalnya tempatnya kurang biasanya kan antara satu tempat ke tempat, satu meja ke meja lainnya kan ada yang space-nya terlalu dekat itu kan jadinya ini ya kurang nyaman lah kalau buat ngobrol lama-lama. Tapi sebenarnya ini sih tergantung budgetnya juga gak sih? Wow, itu iya kan? Kalau misalnya budgetnya ada, tapi misalnya kan ada ini, kafe ini kayaknya oke nih, bolehlah sekali-sekali kesana. Tapi ternyata over budget gitu kan. Cuma bisa sebulan sekali iya, gitu. Udah sekali aja yang penting nyoba gitu kan. Tapi mungkin kalau emang pas di kantong ya kan, ya bolehlah dicoba lagi. Bolehlah diterus-terus gitu. Iya, apalagi kalau porsinya ini ya sesuai kan, ada yang kalau misalnya kafe yang terlalu wow pricey tuh biasanya makanannya yang kecil-kecil gitu ya. Kan perut Indonesia ya. Ya gitu. Ya overall sih sebenarnya kalau untuk bersaing dalam bisnis F&B ya, terutama untuk para brand owner ya, yang udah kita sempat mention berkali-kali itu harus refresh ide bisnis dan juga inovasi gitu ya. Dan inovasinya itu sebenarnya nggak hanya dilakukan pada produk atau menu kita, tapi juga layanan, strategi komunikasi atau strategi digital yang digunain gitu. Jadi kayak komplit semuanya lah gitu. Bagi para brand owner itu perlu banget punya pemikiran dan strategi yang tinggi itu agar konsumen itu nggak cuma sekali doang datang ke kafe itu, tapi bisa terus dan terus gitu. Dari mempertahankan tadi kayak mempertahankan rasanya, experience, dan bikin kayak personal branding yang kuat buat kafe itu sendiri sih. Iya benar. Dan sosial media itu juga penting banget sih buat promosinya mereka. Iya benar-benar. Karena promosi itu kan juga bisa membawa audiens buat datang ke situ, walaupun mereka mungkin belum seberapa tahu tentang kafe itu sendiri. Tapi kan kalau di sosmed kan ini ya nampilin visual gitu kan. Kan kalau makanan sama minuman itu gimana caranya nampilin visual yang appetizing gitu. Jadi orang itu lebih tertarik gitu kan buat makanannya itu. Oke, thank you Pin. Ya, makasih Mbak Dan. Ya udah nemenin di podcast kali ini. Bolehlah next time kita explore kafe-kafe lagi ya. Mungkin buat kita buka bareng gitu ya. Iya, boleh. Kita kan belum buka bareng. Iya, oke. Apa setelah podcast ini kita langsung pergi? Boleh. Oke. Kita ini dulu ya, searching dulu ya. Oke, cari yang experience-nya bagus gitu buat kita. Sip. Oke, thank you. See you guys on next podcast. Bye-bye. See you. Oke, Lovett Squad, dari beberapa tempat unik yang udah kita mention tadi, mana sih yang ingin kalian datangi? Pastinya dalam membangun bisnis, kita sebagai brand owner wajib banget nih untuk selalu memberikan gebrakan-gebrakan baru agar bisa bersaing di tengah kompetitor yang semakin meningkat. Yang pastinya udah kita bahas tadi ya. Jadi menurut kalian strategi apa lagi nih yang bisa diterapkan oleh para pebisnis dalam bidang F&B? Komen yuk. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!